Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raras Cahyaningrum. Saya mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya melakukan simulasi pembelajaran daring untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudahkan dan diberikan kelancaran pada pembelajaran pada hari ini. Berdoa dipimpin oleh Rizka. Silakan Rizka untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apabila Ibu panggil, kalian jawab hadir ya. Ibu akan panggil satu persatu. Rizka Fitriani, Hadir Ibu. Indah Putri Diani, Hadir Bu. Faradina Nurulita, Hadir Bu. Salamah Nur Mujahidah, Hadir Bu. Adela Irma, Hadir Bu. Destianti Sulistiawati. Hadir Ibu. Bagus, hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini, Ibu akan mengulas terkait materi sebelumnya. Ada yang ingat nggak materi minggu lalu itu kita bahas tentang apa ya? Saya Bu, materi minggu lalu kita bahas tentang persamaan kuadrat Bu. Ya benar jawabannya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang persamaan kuadrat. Dan hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu pengenalan lingkaran dan persamaan lingkaran.
Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan, Ibu ingin bertanya nih, adakah dari kalian yang sudah membaca materi persamaan lingkaran? Ayo, siapa yang tadi malam sudah membaca? Bisa raise hand ya. Ada lagi yang lain? Oke, nggak apa-apa. Yang belum membaca, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Sebelum kita bahas materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, di sini ada kompetensi dasar pada pertemuan pagi hari ini, yaitu 3.2, menganalisis lingkaran secara analitik. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran tentang lingkaran melalui pembelajaran discovery learning secara online, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep lingkaran. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan lingkaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan umum lingkaran dari titik yang diketahui. Yang keempat, peserta didik terampil dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis penggunaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, peserta didik dapat mengidentifikasikan dan menerapkan hasil kerja, memiliki sifat mandiri, kooperatif, disiplin, bertanggung jawab, dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui berpikir kritis dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tadi Ibu sudah membacakan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya. Dari kalian, adakah yang sudah membaca materi terkait lingkaran? Ibu ingin bertanya nih, pengertian persamaan lingkaran itu apa sih? Ada yang bisa jawab tidak? Saya, Bu. Ya, silakan Indah. Persamaan lingkaran adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara variabel X dan variabel Y yang titik-titiknya membentuk lingkaran, Bu. Betul sekali jawaban Indah. Setelah kita memahami pengertian dari persamaan lingkaran, selanjutnya masih ada lagi macam-macam persamaan lingkaran, rumus-rumus persamaan lingkaran, dan contoh soal dari persamaan lingkaran yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, hari ini masuk semua kan ya? Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 3 orang, yaitu kelompok pertama, Rizka, Indah, dan Salama. Untuk kelompok 2, Desti, Faradina, dan Adela. Kelompok ini akan berdiskusi membahas tentang LKPD yang Ibu berikan dan kemudian mempresentasikan hasil kerja kalian. Nanti Ibu akan memandu jalannya diskusi. Nah, sebelum diskusi, Ibu ingin share screen gambar terkait lingkaran. Sebentar. Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah, Ibu. Nah, dari gambar ini, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, ingin bertanya, apa hubungannya gambar tersebut dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya, Bu? Bagus, Salamah, untuk pertanyaannya. Dari kalian nih, adakah yang bisa jawab pertanyaan dari Salamah? Saya, Bu, ingin menjawab. Gambar tersebut berkaitan dengan penerapan lingkaran yang akan kita pelajari hari ini. Betul sekali jawaban Dina. Jadi, jawaban kamu itu sudah benar, namun Ibu ingin menambahkan sedikit dari jawaban tersebut. Jadi, gambar tersebut ini berkaitan dengan penerapan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang terlihat di gambar tersebut itu merupakan radius gempa. Untuk melihat radius gempa bumi yang mengguncang kota A dengan pusat di titik B dan radiusnya R kilometer, dan dengan adanya informasi tersebut dapat diketahui apakah penduduk yang berada di kota C itu yang tidak jauh dari kota A merasakan dampaknya atau tidak.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik. Nah, tadi Ibu sudah share screen terkait gambar. Nah, selanjutnya Ibu ingin menampilkan PowerPoint untuk materi hari ini. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Di sini Ibu menampilkan PowerPoint terkait materi lingkaran. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengenalan lingkaran. Untuk definisi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama dari satu titik tertentu, dan titik tertentu itu disebut pusat lingkaran, dan jarak tertentu itu disebut jari-jari lingkaran. Nah, di sini ada gambar dari bagian-bagian lingkaran. Nah, yang pertama, ini ada diameter. Diameter itu dari titik A sampai dengan titik B. Yang kemudian ada jari-jari. Jari-jari itu setengah dari diameter. Itu dari titik O sampai titik C. Yang ketiga ada busur. Busur itu yang bagian sini, garis lengkung dari B dan C. Kemudian ada juring. Juring itu bagian dari busurnya. Yang ke-5 ada tembereng, ke-6 tali busur, dan yang ke-7 apotema di sini. Teman-teman bisa melihat ya gambar yang ada di PowerPoint, ini merupakan bagian-bagian dari lingkaran. Nah, selain itu ada contoh kegunaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi lingkaran ini merupakan suatu benda geometris yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak benda di sekitar kita yang dibuat berbentuknya lingkaran, seperti jam, ban, cincin, kancing, koin, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada satu penerapan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar tentang guncangan gempa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, lingkaran ini sering digunakan. Misalnya, untuk melihat radius gempa bumi mengguncang kota A dengan pusat di titik B dan radius R km. Dengan adanya informasi tersebut, dapat diketahui apakah penduduk di kota C yang tidak jauh dari kota A merasakan dampak gempanya atau tidak. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenal tentang lingkaran, selanjutnya ada persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0. Untuk titik X, Y adalah sembarang titik pada lingkaran dengan titik pusatnya itu 0,0 dan jari-jarinya sama dengan R. Maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk contohnya, di sini kita tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titiknya 2,5. Nah, di pusat lingkaran 0,0 ini, kita dapat menggunakan rumus yang di samping sini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, disubstitusikan dengan nilai X-nya itu 2 dan nilai Y-nya itu 5. Sehingga didapatkan 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. 2 kuadrat itu hasilnya 4, 5 kuadrat 25 sama dengan R kuadrat. Jadi diperoleh R kuadratnya 29. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 29. Nah, yang kedua ada persamaan lingkaran dengan pusat di A, B. Nah, di sini pusat lingkaran dapat digeser dari titik 0,0 ke sembarang titik. Misalnya titiknya itu A, B. Dengan pergeseran ini kita mendapatkan lingkaran dengan pusatnya A, B dan jari-jarinya R. Maka persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk lebih memahaminya, di sini Ibu berikan contoh soal.
Contoh soalnya itu, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat di min 2,5 dan melalui titik 3, min 7. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus yang di sini. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian, pusatnya A, B. Nah, setiap A ini diganti dengan 2. Dan B-nya itu diganti dengan min 5. Sehingga lingkaran yang melalui titik 3, min 7, maka hasilnya itu X-nya disubstitusikan menjadi 3 dan Y-nya disubstitusikan min 7. Jadi 3 plus 2 kuadrat tambah min 7 min 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Didapatkan hasilnya 25 ditambah 144 R kuadrat. Yang berarti nilai R kuadratnya 169. Untuk persamaan lingkarannya, berarti X plus 2 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, didapatkan X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y min 140 sama dengan 0. Jadi, persamaan lingkaran dengan pusat min 2,5 dan melalui titik 3, min 7 adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y min 140 sama dengan 0. Kemudian ada yang ketiga itu persamaan umum lingkaran. Persamaan lingkaran ini awal mulanya itu sama aja dengan persamaan lingkaran di pusat A, B. Dan ini persamaannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang merupakan pusat di A, B dan jari-jarinya dalam bentuk lain. Sehingga maka persamaan umum lingkaran dapat dituliskan sebagai berikut. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, untuk titik pusatnya itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus min 1/2A, min 1/2B. Dan untuk jari-jarinya, yaitu akar min 1/2A, min 1/2B, min C. Nah, itu merupakan pembahasan tentang pengenalan lingkaran dan persamaan lingkaran ya teman-teman. Setelah melihat penjelasan tadi, gimana? Kalian sudah paham belum? Saya masih belum paham. Oke, nggak apa-apa Dina kalau belum paham. Apabila belum paham, maka kita akan lanjut dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, diselesaikan dengan kelompoknya masing-masing. Dan LKPD ini dapat diakses di Schoology. Diskusi kelompok dilakukan di breakout room, dan Ibu akan memantau jalannya diskusi setiap kelompok. Untuk waktu pengerjaannya yaitu 30 menit. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Tidak ada, Tidak ada, Bu. Ibu. Oke, kita masuk ke breakout room ya. Kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, apakah boleh mencari jawaban melalui buku dan internet? Tentu saja boleh. Yang terpenting, kalian paham mengenai jawaban yang kalian dapatkan. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau begitu nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat di WhatsApp grup ya. Baik, Ibu. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, saya ingin bertanya, untuk pengerjaannya di mana ya, Bu? Kalian masing-masing kerjakan di buku tulis dan jawaban kalian difoto dengan menggunakan Pen Scanner, lalu diupload di Google Form yang sudah Ibu berikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Tidak ada, Bu. Baiklah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan chat di WhatsApp grup ya, agar Ibu bisa bergabung di breakout room kalian.
Baiklah anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah habis. Kita akan mulai untuk presentasi. Hasil diskusi kelompok. Adakah kelompok yang ingin membacakan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kalau tidak ada, nanti Ibu tunjuk loh. Saya, Bu, kelompok 1 ingin presentasi terlebih dahulu. Baik, silakan kelompok 1. Untuk kelompok lainnya, dimohon untuk menyimak dan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Salma Nur Mujibida, dan dua rekan saya, Indah Putri Diani dan Rizka Fitriani, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari gambar di atas, lingkaran dengan pusat di O 0,0 dan jari-jari R. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, tentukan sembarang titik pada lingkaran, yaitu titik P, X, Y. Kemudian yang kedua, tariklah garis melalui titik P dan tegak lurus dengan sumbu X. Misalnya diberi nama Q. Kemudian yang ketiga, amatilah titik O, P, Q, dan Q dari titik-titik yang dihubungkan. Bentuk apa yang kalian peroleh? Yaitu segitiga. Maka untuk mencari jari-jari R berlaku teorema Pythagoras. Sehingga diperoleh harga mutlak OP sama dengan R. Jadi R sama dengan akar OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat. Nah, maka persamaan lingkarannya adalah OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan R kuadrat. Hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi dapat disimpulkan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jari R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tidak ada, Indah. Hasil yang bagus dari kelompok 1, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok 2 untuk presentasi. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Destianti Sulistiawati, dan dua rekan saya, yaitu Adela Irmawianti dan Faradina Nurulita, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,1 dan melalui titik 2,5. Untuk penyelesaiannya, persamaan lingkaran yang berpusat di 3,1 adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita substitusikan, kita dapat X dikurang 3, kita kuadratkan ditambah Y dikurang 1, kita kuadratkan sama dengan R kuadrat. Karena melalui titik 2,5, maka kita dapat 2 dikurang 3 kita kuadratkan ditambah 5 dikurang 1 kita kuadratkan sama dengan R kuadrat. Kemudian dari hasil 2 dikurang 3 kita dapat minus 1 kuadrat ditambah hasil dari 5 dikurang 1 kita dapat 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga hasilnya 1 ditambah 16 sama dengan R kuadrat. Jadi R kuadratnya adalah 17. Selanjutnya persamaan lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Disubstitusikan, jadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 1 sama dengan 17. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 2Y dikurang 16 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di 3,1 dan melalui titik 2,5 adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2Y min 16 sama dengan 0. Sekian dari kelompok 2, Bu. Yang presentasi dari kelompok
kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tidak ada, Dina. Oke, semua kelompok sudah presentasi ya, dan jawabannya sudah sangat bagus dan betul. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, alhamdulillah jawabannya sudah betul. Hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah kita pelajari? Saya, Bu, boleh. Ya, silakan Adela. Untuk kesimpulan pada hari ini, yaitu persamaan lingkaran adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara variabel X dan variabel Y yang titik-titiknya membentuk lingkaran. Persamaan lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0 dan persamaan lingkaran dengan pusat di A, B. Serta dari persamaan lingkaran tersebut memiliki rumus yang berbeda. Dan dalam pengerjaan soal persamaan lingkaran, kita harus teliti agar tidak salah dalam penggunaan rumusnya. Nah, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Adela. Benar ya yang dikatakan oleh Adel. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah berarti semuanya sudah paham ya. Baik, hari ini semuanya berperan aktif saat berdiskusi dan saling mengemukakan pendapatnya dan bisa mengkomunikasikan di depan kelas apa yang sudah dibahas di kelompoknya. Untuk lebih memahami tentang materi yang sudah kita pelajari, Ibu berikan kuis. Untuk link kuisnya bisa kalian akses di Schoology. Soal kuisnya terdiri dari 5 soal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait pengerjaan kuisnya? Ibu izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk kuisnya itu pilihan ganda atau esai ya, Bu? Kuisnya itu pilihan ganda ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Tidak ada, Bu. Oke, apabila tidak ada yang ditanyakan, berarti semua sudah paham ya. Ibu berikan tugas latihan untuk menambah pemahaman kalian terkait materi hari ini dan bisa diakses di Schoology. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan di Schoology yang sudah tersedia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak Sudah ada, cukup. Bu. Sudah cukup. Baiklah, untuk pembelajaran minggu depan, yaitu materinya persamaan garis singgung lingkaran ya. Ibu harap untuk pembelajaran ke depannya harus semangat lagi dan pertemuan berikutnya harus lebih baik lagi ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mohon untuk Rizka untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Teman-teman, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.
semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.